Ya teman-teman semua, beberapa hari terakhir ini ada hal yang menjadi pro kontra lagi terkait masalah Jokowi yang teken PP peraturan pemerintah yang mengatur penyediaan alat kontrasepsi bagi pelajar dan remaja. Nah, nanti kita bahas apa yang menjadi masalah di dalam peraturan ini. Mungkin di kepala kita menjadi sangat aneh ya, mengapa pemerintah ini menyediakan alat kontrasepsi bagi pelajar dan remaja. Penyediaan alat kontrasepsi bagi pelajar dan remaja ini menjadi salah satu poin di dalam peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2024 tentang peraturan pelaksana Undang-Undang nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan yang diteken langsung oleh Presiden Joko Widodo. Tentu saja hal ini pasti menjadi polemik karena ya itu tadi yang aneh itu, mengapa pemerintah menyediakan alat kontrasepsi itu kepada remaja loh. Tapi ada satu tuh yang mengusik luar biasa ya, bikin kita deg-degan dan gemes. Kenapa? Karena baru saja dikeluarkan peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2024 yang berkaitan dengan kesehatan yang katanya turunan dari Undang-Undang Kesehatan. Ada pasal 103 yang menyebutkan tentang upaya kesehatan sistem reproduksi di usia sekolah dan remaja. Kenapa sih mesti difokusin di kesehatan usia sekolah dan remaja? Tentu kita tahu mereka secara seksual sudah dalam proses seksually aktif, ya mereka punya ketertarikan, sudah mulai mendapatkan informasi-informasi. Tapi itu sebetulnya bisa diatasi dengan komunikasi yang baik dengan orang tua, dengan bimbingan konseling, dengan sekolah dan orang-orang dewasa yang bisa dipercaya. Hanya dalam peraturan pemerintah ini disebutkan di pasal 103 ayat 1-nya bahwa upaya kesehatan sistem reproduksi usia sekolah dan remaja sebagaimana dimaksud pada pasal 101 ayat 1 huruf B paling sedikit berupa komunikasi, informasi, dan edukasi serta pelayanan kesehatan reproduksi. Tentang pelayanan kesehatan reproduksi ini diperjelas di ayat 4-nya huruf E disebutkan bahwa pelayanan kesehatan reproduksi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 paling sedikit meliputi deteksi dini penyakit atau screening, pengobatan, rehabilitasi, konseling, dan penyediaan alat kontrasepsi. Itu ada di pasal 4 huruf E tertulis dengan jelas. Lantas kemudian kita jadi berpikir, anak sekolah disediakan alat kontrasepsi, apa namanya? Mau disuruh zina? Kan nggak bisa begitu. Pendidikan itu harusnya memberikan preventif, dan apalagi dalam konstitusi kita, penyelenggaraan satu sistem pendidikan nasional itu harus membuat mahasiswanya beriman dan bertakwa. Konstitusi di undang-undang tentang sistem pendidikan nasional menyebut di pasal 3 menyebutkan tujuan pendidikan nasional juga beriman dan bertakwa. Kalau kita menyuruh anak-anak kita beriman dan bertakwa tapi menyediakan fasilitas untuk melanggar ketentuan yang maha kuasa, apa namanya? Mengerikan. Jadi pemerintah harus mencabut peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2024 tentang kesehatan ini, terutama di pasal 103. Dan ini menjadi bagian yang sangat penting, mendesak, harus dilakukan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jadi mari kita lindungi anak-anak kita dari kelalaian pemerintah dalam membuat peraturan, dari kelalaian pemerintah dalam membuat regulasi, sehingga menyebabkan anak-anak kita rusak binasa. Nauzubillah min dzalik. Sekarang juga pemerintah harus mencabut dari peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2024 ini. Selamatkan anak-anak kita, selamatkan anak-anak Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PBNU sendiri mengatakan jangan sampai isu seks aman jadi legalisasi yang tidak halal. Islam sendiri tidak menolak pendidikan seks yang baik. Bahkan dalam pesantren sendiri itu ada pendidikan seksual, ada kitab-kitabnya sendiri. Tetapi ajaran agama adalah melarang zina, melarang hubungan seksual di luar nikah, dan jangan sampai pendidikan seksual itu mengarah ke sana, tegas dia. Setelah masalah ini menjadi polemik ya, dapat mendapatkan kritikan, dapat masukan dari berbagai kalangan, akhirnya Kementerian Kesehatan ini
langsung memberikan keterangan bahwa alat kontrasepsi gratis khusus siswa remaja yang menikah. Jadi alat kontrasepsi yang maksudnya buat pelajar atau masih remaja, usia remaja itu dikhususkan untuk pelajar dan remaja yang sudah menikah. Nah, penjelasan ini datang dari juru bicara Kementerian Kesehatan Dr. Muhammad Syahril. Jika alat kontrasepsi ini hanya bagi remaja yang telah menikah. Namun penyediaan alat kontrasepsi tidak ditujukan untuk semua remaja, melainkan hanya diperuntukkan bagi remaja yang sudah menikah dengan tujuan menunda kehamilan ketika calon ibu belum siap karena masalah ekonomi atau kesehatan. Nah, yang jadi pertanyaan, di sini Kementerian Kesehatan menjelaskan bahwa peraturan ini berlaku kepada remaja atau siswa yang sudah menikah. Dan yang jadi pertanyaan itu, usia berapa remaja atau siswa ini bisa menikah? Sedangkan yang seperti kita ketahui, batas usia menikah itu menurut Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 mengatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Yang jadi pertanyaan, apakah usia 19 tahun ini masih tergolong remaja atau banyak yang masih menjadi siswa? Ini korelasinya dengan penyediaan alat kontrasepsi bagaimana? Apakah memang di usia ini sudah dinilai dalam kajian yang mendalam bahwa anak-anak usia sekolah bahkan remaja ini sudah dinilai sebagai layak untuk melakukan hubungan seksual? Ini poin pertama, kan? Atau memang ada kajian yang mendalam bahwa di lingkungan anak remaja pun sudah terjadi hubungan-hubungan seksual dalam konteks yang tentunya dalam hal ini bisa terlarang, ya. Maka ini musibah besar. Ya, musibah pertama jika benar dasar hadirnya poin E pada nomor 4 pasal 103 dari peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2024 ini adalah dasarnya karena adanya ditemukan misal hubungan-hubungan terlarang atau hubungan-hubungan seksual yang terjadi pada anak usia sekolah dan di tingkat remaja, maka ini musibah pertama bagi kehidupan berbangsa, bernegara saat ini.